Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita membahasnya itu mengenai persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, sedangkan jika di pertidaksamaan ini nanti ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi nanti kita selalu akan bertemu dengan keempat tanda ini. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh mengenai bentuk dari beberapa pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak contohnya misalkan Ibu punya 2x plus 1 kurang dari 5. Ini merupakan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak karena ada tanda mutlaknya dan ada tanda kurang dari. Lalu bisa juga misalkan 3x min 5. Mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 15. Boleh ini juga, bisa juga misalkan 2x min 1 kurang dari sama dengan 3x plus 9. Ini juga bisa. Atau yang lainnya misalkan 3x min 9 ditambah dengan 2x plus 5 lebih dari 10. Ini juga merupakan bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu tandanya adalah ada tanda pertidaksamaannya. Bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari. Jadi ada keempat tanda ini. Kalau misalkan tidak ada, berarti itu bukan pertidaksamaan. Sekarang, sebelumnya kita kan waktu persamaan, cara menentukan himpunan penyelesaian kan ada dua. Menggunakan definisi, nilai mutlak, dan juga menggunakan sifat mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, sekarang pertidaksamaan juga caranya sama. Caranya ada dua juga. Menggunakan cara definisi dan menggunakan cara sifat mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, sekarang Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan cara satu, yaitu definisi, dan cara dua, yaitu mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu yang cara satu, yaitu cara definisi. Cara definisi menentukan pertidaksamaan nilai mutlak, menentukan himpunan penyelesaiannya. Pertama, jika kalian punya soalnya ini, mutlak x sama dengan akar, mutlak x kurang dari sama dengan A-nya ini berupa suatu bilangan ya. Bilangannya atau bilangan positif, lalu tandanya misalkan kurang dari sama dengan di soal. Maka nanti jawaban himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, berlaku juga jika tandanya kurang dari, nah nanti himpunan penyelesaiannya maka di sininya kurang dari, sini juga kurang dari. Kalau ini ada sama dengannya, kalau ini ada sama dengannya karena di soal juga ada sama dengannya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini mutlak x lebih dari sama dengan A. A-nya ini suatu bilangan, lalu di sini tandanya lebih dari sama dengan, maka nanti himpunan penyelesaiannya ini bentuknya. X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, lalu yang keempat, kalau ini sekarang lebih dari, nggak ada sama dengannya ya, maka sama saja sama yang lebih dari sama dengan, hanya saja di sini tandanya nggak ada sama dengannya. Di sini nih, ini nggak ada sama dengannya. Caranya sama nanti. Ini kurang dari, ini lebih dari A, sini kurang dari min A, di sini lebih dari A. Nah, selain cara satu, Ibu juga akan jelaskan mengenai cara dua langsung hari ini. Cara dua,
itu menggunakan sifat mutlak. X sama dengan akar X kuadrat. Nah, nanti di soal, jika tandanya itu kurang dari, sama sama dengan, maka yang dipilihnya nanti bagian yang tengah. Nah, ini nanti dipilihnya bagian yang tengah. Tapi nanti kalau misalkan tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang dipilih itu yang pinggir. Pinggir kanan, yang ke kanan sama pinggir yang ke kiri. Nah, sekarang daripada bingung, kita lebih baik langsung saja Ibu jelaskan mengenai contoh soal. Di sini Ibu ada 2 contoh soal. Ibu akan jelaskan menentukan himpunan penyelesaian dari kedua soal ini menggunakan cara 1 dan cara 2. Nah, sekarang cara 1 dulu. Ibu akan jelaskan yang nomor 1 dulu. Jawab. Yang nomor 1. Nomor 1 itu 2x min 1 mutlak 2x min 1 kurang dari 5. Di sini Ibu akan menggunakan 2 cara. Kalian juga nanti Ibu akan beri latihan, kalian juga mengerjakannya menggunakan kedua cara. Jadi bukan hanya cara 1 saja, tapi cara 2 juga semua cara digunakan. Sekarang yang pertama Ibu akan jelaskan dulu cara 1. Cara 1 berarti menggunakan definisi. Sekarang kalau menggunakan definisi, pertama-tama kita lihat tandanya dulu. Tandanya adalah kurang dari. Kita balik lagi ke atas. Yang cara definisi, yang tandanya kurang dari. Yang tandanya kurang dari, ini berarti yang kedua. Maka nanti HP-nya menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan langsung. Ibu tulis dulu. Berarti kalau misalkan ini, kan, kalau kita punya mutlak X, ini definisi ya, maka HP-nya jadinya X kurang dari A lebih dari min A. Sekarang, di sini X-nya itu kita ganti menjadi ini. Jadinya apa? 2X ini ya, X-nya ganti jadinya 2X min 1. Nah, kita ubah sini kurang dari, ini ya kurang dari, sini juga. Nah, sekarang A-nya itu berarti bilangan ini. Ini A. Ini A. Berarti A-nya 5. Maka sini tulis 5. Sekarang habis itu di sini min A. Berarti tadi A-nya 5. Berarti ada minnya. Berarti sini min 5. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita hilangkan angka min 1-nya di sini. Angka yang di sini 2x min 1. Nah, min 1 akan habis itu ketika ditambah dengan angka 1. Tapi kalau misalkan ya di soal misalkan gini 3x min 2 kurang dari 5 lebih dari min 5, maka bukan ditambah 1 tapi ditambah dengan 2 supaya 2-nya hilang. Jadi nggak selalu 1 ya, ini tergantung dengan soalnya berapa. Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Semuanya ditambah dengan 1. Maka min 5 ditambah 1 juga. Kurang dari 2x min 1 ditambah 1. Kurang dari 5 ditambah juga dengan angka 1. Sekarang, min 5 tambah 1 itu min 4. Kurang dari min 1 tambah 1 itu habis 0. Maka tulis 2x. Kurang dari 5 tambah 1 itu 6. Nah, sekarang kita ubah supaya yang di tengah itu hanya X. Supaya di tengah hanya X, maka di sini karena di sini 2, maka kita dibagi 2. Bagi 2. Maka min 4-nya dibagi 2. Lalu yang di tengah itu dibagi 2. Lalu yang samping juga dibagi 2. Bu, kalau misal apakah selalu harus 2? Enggak, tergantung soalnya. Misalkan di tengahnya 3x kurang dari 10 dari min 10, ya berarti sininya dibaginya dengan 3. Jadi ini itu tergantung dengan di sininya. Kalau di sininya 2 maka dibaginya 2. Kalau di sininya 10 maka dibaginya 10. Ini maka dari itu ya sudah caranya seperti itu. Jadi
jangan tetap selalu 2, karena beda tiap soal itu berbeda. Sekarang min 4 dibagi 2, itu hasilnya min 2, kurang dari 2 bagi 2 kan bisa nih. Hasilnya tinggal X, kurang dari 6 bagi 2, 3. Nah, sudah selesai, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari 3 lebih dari min 2. Nah, caranya seperti itu yang cara pertama. Sekarang Ibu akan jelaskan ke cara yang kedua. Cara kedua menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, kita tulis dulu soalnya 2X min 1 kurang dari 5. Nah, di sini kita juga akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Apakah nanti hasilnya sama dengan cara 1? Kita akan buktikan, kita akan cari. Ini diubah seperti biasanya, di sini jadinya 2X min 1 kuadrat kurang dari 5. Supaya akarnya hilang, maka dikuadratkan. Lalu akarnya hilang, jadi 2X min 1 kuadrat kurang dari 5-nya juga dikuadratkan, jadi 5 kuadrat. Sekarang 5-nya pindah, 2X min 1 kuadrat kurang dari 5 kuadrat. Karena di sini 5 kuadratnya positif, pindah jadi negatif. Lalu kurang dari 0. Sekarang kita gunakan sifat kemarin, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurangin B. A-nya di sini itu ini, B-nya di sini ini. Sekarang berarti kita tulis 2X min 1. Pertama-tama ditambah, tambah 5, ini B-nya 5. Yang kedua dikurangin, 2X min 1 dikurangin dengan B-nya itu 5, kurang dari 0. Nah, sekarang 2X min 1 tambah 5 berarti plus 4. 2X min 1 kurangi 5 berarti min 6, kurang dari 0. Nah, sekarang setelah ini, kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Diubah dulu jadi bentuk persamaan, maka 2X plus 4 dikali dengan 2X min 6 sama dengan 0. Nah, jadi baru deh. Jadi kita nggak boleh kayak gini kan, kalau kemarin itu kan sama dengan 0, maka di sini 2X plus 4 kurang dari 0. Lalu di sini 2X min 6 kurang dari 0. Ini nggak boleh. Nggak boleh dalam matematika, nggak boleh kayak gini. Kalau dalam pemfaktoran. Nah, jadinya caranya kita ubah dulu jadi persamaan. Tandanya jadi sama dengan dulu, baru bisa, baru boleh sama dengan 0. Nah, sekarang baru 2X plus 4 sama dengan 0. Atau ini ya 2X min 6 sama dengan 0. 2X 4 pindah jadi min 4. X sama dengan min 4 dibagi dengan angkanya 2. Maka X sama dengan min 2. Sekarang yang ini 2X sama dengan min pindah jadi plus, maka sini positif 6. X sama dengan 6 dibagi di sini 2. Maka sini 2. X sama dengan 3. Lalu selanjutnya belum selesai. Kalau kemarin kan persamaan sudah selesai. Kalau sekarang belum selesai, kita lanjutkan ke step terakhir. Step terakhir yaitu kita membuat garis bilangan. Garis bilangan ini disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil yaitu min 2. Maka min 2 ditulis di yang kiri. 3 lebih besar, maka ditulis yang di kanan. Nah, sekarang kita lihat di soal itu tandanya apa? Kurang dari. Ingat, kita balik lagi ke atas. Kalau kurang dari, tandanya kurang dari menggunakan cara 2. Kalau kurang dari, yang diambilnya adalah bagian yang tengah. Maka kita ambil bagian yang tengah. Bagian yang tengah kita garis, kita kotakkan, terus kita garis. Nah, maka himpunan penyelesaiannya, karena di tengah artinya antara 2 sampai 3. Nah, antara 2 sampai 3, maka tulisannya gini. X kurang dari 3 lebih dari min 2. Kok tandanya nggak ada sama dengannya, Bu? Nah, kalau di soal di sininya nggak ada sama dengan, maka di sininya juga nggak ada sama
dengan. Tapi kalau misalkan di soal ada tanda sama dengannya, maka berarti gini, bisa X-nya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, jadi tergantung sama soalnya. Kalau soalnya kayak gini, maka tandanya seperti ini. Tapi kalau hanya kurang dari, maka di sini juga hanya kurang dari, nggak ada sama dengan. Nah, itulah cara mengerjakan soal contoh pertama. Caranya seperti itu, cara 1 dan cara 2. Sekarang sebelumnya, oh ya, kita belum cek apakah hasilnya sama. Lihat, X-nya antara 3 sampai min 2, ini juga X-nya antara 3 sampai min 2. Sama saja menggunakan cara 1 dan cara 2. Jadi ketika kalian mengerjakan, kalau misalkan cara satunya berbeda dengan cara 2, berarti salah satu di antara cara tersebut ada yang salah. Jadi harus sama, karena kan memang hanya caranya saja yang berbeda. Tapi kan soalnya sama, jadi himpunan penyelesaiannya juga pasti sama. Sekarang, Ibu akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah 4X plus 9, mutlak 4X9 lebih dari sama dengan 3. Pertama-tama, cara 1 dulu, yaitu cara definisi. Cara definisi, kita lihat di sini tandanya lebih dari sama dengan. Kita balik lagi ke atas. Nah, di antara keempat ini, yang lebih dari sama dengan itu berarti yang ketiga. Yang ketiga, maka kita pakainya yang ini, bukan yang ini lagi. Bukan yang kedua lagi, tapi yang ketiga. Jadi berbeda. Ibu tulis dulu di sini. Maka kalau cara pakai definisi mutlak X lebih dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari min A, lebih dari ada tandanya ya. Atau X lebih dari A. Nah, sekarang kita punyanya nih 4X plus 9. Mutlak plus 9 sama lebih dari sama dengan 3. Maka diubah jadi seperti ini. X-nya itu yang di tengah, maka yang di tengah itu kita ganti jadi ini. 4X plus 9 kurang dari min A. Min A-nya adalah 3, maka min 3. Atau X lebih dari sama dengan A, maka 4X plus 9 lebih dari sama dengan A-nya adalah 3. Ditulis di sini 3. Sekarang kita pindah-pindahkan ruasnya. 4X kurang dari sama dengan min 3 plus 9 jadi min 9, pindah ruas. 4X kurang dari sama dengan min 3 kurangi 9 berarti min 12. X-nya kurang dari min 12 dibagi 4. Maka X kurang dari min 3. Sekarang yang kedua itu 4X lebih dari sama dengan 3 dikurangi 9. Nah, 4X lebih dari sama dengan 3 kurangi 9 min 6. X lebih dari sama dengan min 6 dibagi 4. Karena sini 4 maka dibagi 4. Nah, ketika bisa disederhanakan lagi, maka disederhanakan. Sama-sama bagi 2 nih. 6 bagi 2 jadinya 3. 4 bagi 2 jadinya 2. Min 3 per 2. Bu, apakah harus selalu disederhanakan? Kalau semisalnya masih bisa disederhanakan, tetap disederhanakan. Tapi kalau misalkan sudah paling sederhana, jadi ya udah, itu sudah paling sederhana. Jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, sekarang udah selesai, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya lebih dari sama dengan min 3 per 2 atau X-nya kurang dari sama dengan min 3. Nah, udah selesai. Sekarang Ibu lanjut lagi ke cara kedua. Cara 2 menggunakan mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Caranya sama seperti yang nomor 1. Nah, kita ubah dulu dia ini jadinya akar 4X plus 9 kuadrat lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini dikuadratkan. Jadinya 4X plus 9 kuadrat lebih dari sama dengan 3 kuadrat. Sekarang,
kita pindahkan 3 kuadratnya, maka 4x plus 9 kuadrat kurang dari 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sekarang, maka kita ubah A kuadrat dikurangin B kuadrat, itu sama dengan A tambah B dikali A kurangi B. Kita pakai sifat ini lagi, maka jadinya di sini 4x plus 9, B-nya itu 3. Pertama ditambah dulu, tambah 3. Lalu yang kedua dikurangin, 4x plus 9 dikurangin 3. Lebih besar sama dengan 0. Sekarang di sini 4x, 9 tambah 3 berarti plus 12. Lalu 9 di sini kurangin 3 berarti 6 ya. Berarti 4x ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Ingat, kita ubah dulu ke bentuk sama dengan. Maka 4x plus 12, 4x plus 6 lebih sama dengan 0. Nah, kita baru ubah. Kita cari x-nya, 4x tambah 12 sama dengan 0. Atau 4x plus 6 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, 4x sama dengan plus pindah jadi min, berarti min 12, x sama dengan min 12 dibagi 4. Maka x sama dengan min 3. Sekarang yang ini, 4x sama dengan min 6, maka x sama dengan min 6 dibagi 4. X ya, sederhanakan lagi kalau bisa, sama-sama bagi 2, maka sini 3, sini 2, maka min 3 per 2. Selanjutnya seperti biasa kita buat garis bilangan. Garis lurus antara min 3 sama min 3 per 2. Min 3 per 2 itu sama aja min 1,5. Min kalau angkanya lebih besar berarti lebih kecil, kalau negatif berarti yang lebih kecil itu min 3. Min 3, maka tulis ini min 3. Di sini berarti min 3 per 2. Nah, sekarang kita lihat tandanya di soal ada lebih dari sama dengan. Kita balik lagi ke atas. Kalau lebih dari sama dengan, kita pilihnya yang apa? Tandanya lebih dari sama dengan, berarti kita pilihnya yang pinggir. Nah, maka kita tandai yang pinggir ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang berarti himpunan penyelesaiannya yaitu x-nya. Nah, kita lihat tandanya apa di sini? Berarti karena ini kan lebih dari sana, berarti x-nya lebih dari sama dengan min 3 per 2. Kenapa ada sama dengannya? Karena di soal ada sama dengan. Kalau misalkan di soal tidak ada sama dengan, maka cukup hanya lebih dari, cukup kayak gini. Kalau misalkan di soal tidak ada sama dengan, tapi kalau di soalnya ada sama dengan, maka ada sama dengannya ini. Nah, sekarang atau yang ini adalah kurang dari karena ke kiri. Maka jadinya apa? X kurang dari sama dengan juga min 3. Nah, sekarang kita lihat apakah himpunan penyelesaiannya sama cara kedua dan cara pertama. Nah, jadi ternyata sama juga ya, walaupun caranya berbeda, himpunan penyelesaiannya itu sama. Jadi seperti itulah cara menentukan himpunan penyelesaian di suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang Ibu akan berikan latihan soal. Coba kalian kerjakan ya. Latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, sekarang Ibu akan beri 2 soal A dan B. Menggunakan 2 cara ya. Menggunakan cara 1 dan juga cara 2. Sekarang Ibu tulis dulu, misalkan yang pertama mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan 7. Yang kedua 5X min 1
lebih dari 11. Nah, jadi nanti kalian pakai dua cara. Caranya tergantung yang cara pertama kalau kurang dari sama dengan, berarti pakainya yang kurang dari sama dengan. Mana yang kurang dari sama dengan? Lalu tadi soal kedua itu lebih dari berarti pilih mana yang lebih dari antara 1, 2, 3, 4. Nah, terus kalau misalkan ini kalau tandanya lebih dari berarti ini, yang diambilnya yang ini. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti ambilnya yang tengah. Kalau kurang dari sama dengan, maka tandanya nanti gini kalau di tengah. Kayak gini ada tandanya, ada tanda sama dengannya. Kalau ini nanti tidak ada tanda sama dengannya. Coba kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 menggunakan cara 1 dan juga cara 2. Nanti himpunan penyelesaiannya pasti sama. Kalau misalkan ada yang berbeda, berarti ada yang salah di langkah sebelumnya. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan nilai mutlak. Jika kalian masih belum paham atau masih kurang paham atau mau tanya soal jawabannya udah benar apa belum, bisa langsung WA Ibu, nanti Ibu bantu koreksi atau Ibu bantu cara mengerjakannya. Oke? Sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.